Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat semua anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat bimbingan-Mu. Bahkan terima kasih buat segala bentuk berkat yang kami nikmati di hari ini. Terlebih nafas hidup yang Allah masih izinkan untuk kami nikmati. Terima kasih ya Allah. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau Allah yang selalu mau menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, perlu kita sadari bahwa hidup ini tidak terlepas dari yang namanya pergumulan hidup, ya. Hidup ini tidak terlepas dari yang namanya proses, ya. Hidup ini tidak terlepas dari yang namanya kesusahan-kesusahan hidup, ya. Jadi itu tidak terlepas, itu akan selalu hidup berdampingan, ya, atau enggak bertetangga, gitu ya. Jadi kemanapun, dimanapun, saat kapanpun, itu akan selalu ada kesulitan, proses, ya. Bahkan pergumulan hidup itu akan selalu ada. Selama kita masih di dunia itu akan selalu menjadi hal yang melekat, ya. Tapi saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan hidup boleh ada, masalah boleh ada, ya. Bahkan proses demi proses harus kita lalui. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mungkin pengen menyerah, pasrah dengan keadaan. Bahkan ada juga yang sampai meneteskan air mata karena saking beratnya tekanan hidup. Apalagi dengan kondisi kita di hari-hari ini, kita tahu bersama. Tapi ada hal yang luar biasa yang harus kita lihat jauh ke depan, bahwa ada hal-hal yang lebih penting, yang lebih perlu dipikirkan daripada hanya kita terkurung dengan pemikiran tentang proses, tentang pergumulan, tentang tekanan hidup atau kesulitan hidup, ya. Seringkali kita disibukkan dengan banyak hal, ya, dengan tekanan hidup, dengan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak melihat jauh bahwa sebenarnya apa sih yang Allah inginkan, apa sih yang menjadi pengharapan anak-anak Tuhan, apa sih yang menjadi pengharapan orang-orang pilihan Allah, ya. Berbahagialah kita yang dipilih oleh Allah, karena meskipun kita mengalami satu kondisi yang sangat sulit, tekanan yang berat, tapi kita tidak pernah kehilangan yang namanya harapan. Kita masih memiliki harapan, dan harapan yang kita miliki itu pasti, dan itu tidak menggoyangkan kita, tidak membuat kita bingung, ya. Pengharapan yang Allah berikan kepada kita itu akan memberikan kita satu semangat, karena kita mengetahui bahwa Allah akan menjawab, bahwa tepat pada waktunya kita akan dikeluarkan, kita akan ditolong Allah, diberikan kekuatan untuk melampaui yang namanya persoalan hidup, ya. Jadi meskipun kita hidup berdampingan dengan sebegitu banyak persoalan, tapi saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk melihat bahwa ada hal yang harus lebih jauh, yang lebih perlu, yang lebih penting nilainya dibandingkan kita harus memikirkan tentang Tuhan, keadaanku tuh seperti ini, Tuhan aku lagi susah, aku perlu ini dan lain sebagainya, Tuhan aku begini dan begini dan begini, ya. Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 berkata demikian: Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, saya baca sekali lagi ya, biar jemaat Tuhan bisa telaah kata demi kata ya, supaya kita tidak salah mengartikannya ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia ya. Dikatakan Paulus dalam jemaat Tuhan yang ada di Korintus bahwa kita yang hanya menjadikan Kristus itu sebagai penolong secara pemenuhan kebutuhan ya, pemenuhan pengharapan secara jasmani, Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling malang. Karena kita menjadikan Yesus Kristus itu yang kita tahu bersama Allah itu sendiri ya, kita cuma mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang dapat membuat saya, yang menolong saya keluar dari masalah, titik. Tapi tanpa kita sadari bahwa Yesus bisa melakukan lebih daripada itu ya. Yesus bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Bahkan pengharapan kita itu jauh daripada kemampuan Allah. Nah, seringkali kita menjadikan Kristus itu cuma sebatas pemenuhan jasmani. Ketika dalam kesulitan, Tuhan tolong saya. Ketika mengalami satu tekanan, Tuhan saya di tekanan yang berat, Tuhan saya di lembah-lembah kekelaman, saya mengalami kesulitan, proses hidup yang saya lalui terlalu berat. Saya pengen berkatakan kepada jemaat Tuhan bahwa Allah tahu apa yang dialami oleh umatnya. Allah mengerti kondisi hidup orang pilihan Tuhan ya. Dan Allah tidak akan membiarkan orang pilihan Tuhan. Daud berkata, aku tidak pernah melihat orang pilihan Tuhan atau anak Tuhan atau orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan ya. Dan itu dialami oleh Daud, bukan hanya satu kata pemanis saja, tetapi itu memang dialami oleh Raja Daud. Nah, seringkali kita menjadikan Yesus itu hanya sebatas itu. Ketika mengalami jalan buntu, Tuhan ini jalan buntu, saya butuh pertolongan, Tuhan buka jalan. Tuhan saya punya pekerjaan diperhambat, banyak tantangan, minta Tuhan tolong. Hanya sebatas itu. Apakah Allah cuma bekerja hanya sebatas itu? Padahal kita sendiri tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu gitu. Itulah kenapa Paulus bilang, kalau kita hanya menaruh pengharapan, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Yesus bisa melakukan segala sesuatu lebih dari yang kita harapkan. Itu Allah yang kita sembah, luar biasa. Nah, jangan hanya karena tekanan hidup kita menjadikan Tuhan itu cuma secara penolong atau pemuas atau sebagai penjawab doa. Tapi jadikan dia adalah satu-satunya Allah yang melakukan segala sesuatu, yang mampu melakukan segala sesuatu, yang di luar daripada apa yang kita pikirkan, bahkan segala sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa dilakukan oleh Allah. Kalau kita melihat dengan keadaan dunia ya, di penciptaan, betapa luar biasanya Allah menjadikan langit dan bumi, betapa Allah pegang kuasa, Allah berdaulat ya. Bagaimana Allah menyediakan, bagaimana Allah menuntun. Kalau kita melihat sejarah hidup manusia, Allah bekerja di situ. Keluarnya Israel dari Mesir, Allah campur tangan. Bagaimana Israel dipelihara oleh Allah, bagaimana Allah membebaskan umatnya. Jadi perlu kita sadari bahwa Allah itu lebih daripada apa yang kita pikirkan ya. Kalau kita melihat konteks 1 Korintus pasal yang ke-15, ini berbicara tentang kebangkitan.
bahwa pengharapan yang kita miliki itu adalah pengharapan yang sampai kepada Yesus Kristus itu bangkit. Bukan hanya sebatas Yesus itu memenuhi kebutuhan hidup, Yesus itu melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus itu menyembuhkan orang, Yesus itu melakukan mujizat. Bukan hanya sampai situ pemahaman kita, tapi pemahaman kita seharusnya adalah Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang mengasihi saya. Oleh karena kasihnya yang besar, dia mau mati bagi saya, yang seharusnya dia Allah tidak bisa mati, tetapi karena mengasihi kita dia mau jadi manusia dan mengalami yang namanya kematian. Tetapi sekali lagi kematian itu tidak berkuasa atas hidupnya. Itulah sebabnya di hari yang ketiga dia bangkit, dan kemudian berapa hari kemudian dia naik ke surga. Itulah iman kita, ya. Nanti kalau Bapak Saudara baca 1 Korintus pasal ke-15, Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kami. Inilah pengharapan anak-anak Tuhan. Itu bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mau mati bagi kita, menebus kita, dan kemudian bangkit, menyatakan bahwa maut tidak dapat mengalahkannya, ya. Dan ketika dia bangkit, dia terangkat ke surga, menandakan bahwa dia Allah, dia kembali ke tempatnya, yaitu surga. Ya. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah ecek-ecek, Bapak Saudara. Seringkali kita dengan pemikiran kita yang terbatas, kita membatasi bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu dipenuhi dengan pergumulan, selalu di situ saja, ya. Fokus kita di situ saja. Tuhan, saya punya usaha ini, saya punya usaha berat begini, saya butuh begini, anak saya dan lain sebagainya. Lihat, jangan jadikan Kristus hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, tapi jadikan Kristus adalah bagaimana pengharapanku kepada Kristus itu adalah pengharapan di mana Yesus itu naik ke surga, dan pada hari kelak nanti waktunya saya pun akan terangkat ke surga. Itulah pengharapan anak-anak Tuhan. Bukan pengharapan yang selalu melihat pergumulan. Pergumulan boleh ada, jalani itu karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Masalah boleh ada, nikmati aja masalah itu, karena kita tahu bahwa pengharapan anak Tuhan itu selalu menghasilkan jalan keluar, dibebaskan oleh Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan masalah, dan seringkali Allah melepaskan kita, dan seringkali Allah menolong kita. Tetapi sangat disayangkan ketika kita bertemu dengan masalah-masalah yang berikutnya, kita mulai khawatir, bimbang, cemas. Kita lupa bahwa di sebelum-sebelumnya itu Tuhan selalu menolong kita. Apakah masih kurang keyakinan kita pada Sang Ilahi? Ya, saya rasa jangan, Bapak Saudara, karena pertolongan Tuhan pada kehidupan kita itu cukup untuk meyakinkan kita bahwa Dia Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Apapun yang terjadi, semua dalam kendalinya. Ya, saya rasa itu saja yang harus kita renungkan. Jangan jadikan Yesus Kristus Tuhan kita itu hanya sebagai seorang superhero, ya, yang hanya ketika kita minta tolong dia datang terus selesai dijawab terus sudah selesai. Ketika ada pergumulan Yesus selalu dicari, ketika nggak ada pergumulan kita lepaskan dia begitu saja. Tidak, tapi jadikan Yesus pengharapan kita itu adalah pengharapan yang dikatakan oleh Ibrani seperti sau yang kuat gitu ya, yang sampai kepada bagaimana Yesus Kristus itu bangkit. Bukan hanya kalau kematian saja dia bisa kalahkan, apalagi cuma masalah kebutuhan jasmani, soal makan hidup pakai. Ya, saya rasa itu terlalu kecil dan terlalu mudah untuk Allah lakukan. Kalau kematian saya dia bisa kalahkan. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal yang Engkau izinkan kepada kami. Tapi kami bersyukur ketika kami mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Engkau Allah yang mau mengasihi kami, datang ke dunia mati bagi kami, kemudian bangkit dan terangkat ke sorga. Kami bersyukur ya Allah, karena kami punya Allah seperti Engkau. Berkati kami dan berkati jemaat-Mu ya Allah. Mau berdoa bagi mereka, kiranya suami, istri, anak, cucu, menantu, usaha mata pencarian mereka, keluar masuk mereka, apapun yang menjadi aktivitas kegiatan, bahkan setiap doa-doa dan pergumulan hidup mereka, Allah yang akan mengajari mereka, bahkan Allah punya akan menolong dan memberkati mereka. Bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.